Kembali bersama kami di Antv Prime. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menindak anggota Polri yang terlibat pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project DWP 2024 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 anggota polisi dipecat melalui Majelis Sidang Etik Polri. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan dijatuhkan kepada 3 orang anggota Polri, diantaranya Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak, juga 2 jajaran anggotanya. Putusan Majelis Etik terbaru, 2 anggota Polri lainnya berinisial DF dan S diberi sanksi demosi 8 tahun. Untuk membahas perkembangan kasus ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom yaitu anggota Kompolnas, Pak Yusuf Warsim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, dan juga sudah bergabung bersama kami yaitu Ketua Indonesia Police Watch IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Malam. Mas Isnur, selamat malam lagi. Iya, Selamat dan malam. juga ada Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Ya, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut. Komisi Kode Etik Polri memastikan sidang pelanggaran etik anggota Polri dalam kasus pemerasan penonton di konser Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 terus berlanjut. Divisi Propam Polri telah memecat 3 anggota Polri, diantaranya mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak. Telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang. Sehingga kalau pimpinan itu sudah tahu bahwa ada situasi kegiatan itu, pimpinan kira-kira menilai ini bisa melarang. Kalau itu tahu tapi membiarkan dan hasilnya sudah diketahui oleh rekan-rekan sekalian tadi difaktakan di sidang, tentunya pimpinan bertanggung jawab. Sebelumnya, 34 anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah dicopot. Mutasi terhadap perwira menengah, perwira pertama, hingga bintara itu tertuang dalam surat telegram tertanggal 25 Desember 2024. Dalam kasus ini, Polri menyita 2,5 miliar rupiah hasil pemerasan dari 45 orang penonton konser DWP 2024 warga Malaysia dan Indonesia. Kita sita 2,5 miliar sekian dan nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, pemirsa, kasus pemerasan penonton yang dilakukan oleh anggota Polri di konser DWP yang terjadi pada akhir tahun 2024 kemarin, akhirnya Polri melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi dan menjatuhkan hukuman yaitu PTDH kepada 3 orang dari anggota Polri. Dan pertama kita akan membahas terhadap Kompolnas lebih dahulu yaitu Pak Yusuf. Pak Yusuf, Anda menilai ketegasan dari Polri hanya dalam waktu kurang dari sebulan akhirnya penetapan dari para anggota Polri yang terlibat ini dengan cepat dilakukan oleh Polri. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Yusuf? Yang pasti pertama prihatin karena harus di PTDH. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Polri melalui pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik ya itu kami pantau prosesnya dari awal hingga selesai yang hari ini sudah 7 terduga pelanggar yang sudah diputus, tadi 2 kalau tidak salah. Ini menunjukkan komitmen Polri bahwa tidak mentolerir pada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Nah, tentu kami sendiri juga memantau bahwa di dalam peristiwa dugaan pemerasan terhadap penonton DWP melalui modus operandi kaitannya dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang itu digunakan melalui pemeriksaan urin dan kemudian memeras,
tentu ini ada melibatkan unsur pimpinan setingkat direktur di Direktorat Narkoba ini sudah ditindak tegas. Sebenarnya ini kaitannya dengan tanggung jawab pimpinan di dalam melakukan pengawasan ketika ada hal-hal dalam pelaksanaan tugas itu ada penyalahgunaan kewenangan, tapi pengawasan melekat itu tidak berfungsi dengan baik sehingga yang bersangkutan dimintain pertanggungjawaban. Kami rasa ini sikap tegas dari Polri hingga Komisi Kode Etik memutus dengan memberikan sanksi administrasi PTDH. Walaupun demikian, prosesnya ini yang lain masih berjalan, akan terus kita pantau yang sebelumnya tercatat sesuai dengan yang telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Div Propam ada 18 oknum. Tentu Kompolnas akan terus memantau prosesnya hingga selesai. Yang sudah berjalan sekitar 7 orang, tentu masih banyak lagi sisanya. Namun apa fakta, perbuatan, peran yang dilakukan nantinya tentu bisa menentukan sanksi apa yang akan diberikan. Tentunya tidak sama, tergantung bagaimana fakta-fakta perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Itu nantinya sanksi yang akan diberikan. Ya, oke, kita akan ke IPW terlebih dahulu, Pak Sugeng. Pak Sugeng ini melihat dari ketegasan Polri ini kurang dari 1 bulan akhirnya sanksi ini dijatuhkan dan tadi dinyatakan oleh Pak Yusuf yaitu adanya keterlibatan dari unsur pimpinan. Nah, bagaimana IPW menilai hal itu, Pak Sugeng? IPW melihat ada ambigu ya, ambigu di dalam putusan PTDH. Putusan PTDH atau pecat ini kan adalah sanksi terberat. Kalau dari pernyataan yang disampaikan hasil sidang kode etik, Dir Narkoba hanya karena tidak melakukan tindakan ketika mengetahui ada pelanggaran, ya. Ini by omission ini ya, diam saja ya ketika ada pelanggaran. Artinya tidak ada informasi yang beredar bahwa Dir Narkoba memimpin rapat terkait rencana operasi bersinar DWP dan juga meminta sejumlah uang kan berarti tidak terbukti, ya. Kalau itu sebetulnya tegas saja sebetulnya, tidak perlu dipecat, ya. Kalau dipecat, artinya dia terlibat dalam perencanaan. Nah, kalau saya melihat, ya, informasi yang beredar saya lebih percaya bahwa itu Dir Narkoba terlibat di dalam rapat. Ada upaya untuk penyelamatan melalui pintu tidak terbuktinya perencanaan, tetapi by omission ini untuk mendapatkan putusan di bawah pemecatan, ya, seperti itu. Yang kedua, IPW membaca juga berita terkait rencana Propam mengembalikan uang 2,5 miliar kepada yang disebut yang berhak, ya. Ini menjadi tanda tanya, ya. Karena sudah jelas dalam kualifikasi kode etik itu sebagai perbuatan tercela, tapi dalam kualifikasi pidana itu pemerasan dalam jabatan. Kalau konstruksinya pemerasan dalam jabatan, maka uang 2,5 miliar itu adalah barang bukti. Barang bukti hanya bisa ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dimusnahkan adalah berdasarkan putusan pengadilan. Propam tidak berhak untuk menetapkan karena proses penyelidikan dan penyidikan tidak diberi wewenang untuk menetapkan status barang sitaan. Kalau ada unsur pidana diproses, ya. Jadi ini apakah ada upaya untuk tidak memproses pidana menjadi tanda tanya ini buat kita. Padahal proses pidananya menurut saya ada. Kalau terjadi tidak ada proses pidana, ya, Polri juga harus adil ketika ada orang memeras, ya. Tidak boleh diproses, ya. Jadi begitu loh logikanya. Jadi saya melihat itu dua catatan yang menurut saya perlu disampaikan, ya. Terima kasih. Ya.
Baik, kita ke Pak Isnur. Mas Isnur, ini menanggapi bahwa adanya hal yang dirampas ini, mungkin konteksnya dalam saat ini nih, hal yang dirampas dari penonton ini ya, adanya pemerasan. Nah, Anda melihat ini konser-konser besar ini kan tidak hanya kali ini saja digelar di Indonesia. Apakah prosedur-prosedur pengamanan dari pihak Polri ini memang sudah biasa seperti itu atau bagaimana, Mas Isnur? Iya, gini Mbak, yang pertama kita harus memandang bahwa peristiwa pemerasan ini bukan pemerasan biasa. Ini pemerasan yang dilakukan oleh aparat dengan dalih penegakan hukum, berseragam, dan dia pakai kekuatan organ dan struktur yang ada. Itu kejahatannya berlapis-lapis, Mbak. Itu dilakukan secara terstruktur, sistematis gitu. Dan dia pakai alasan hukum. Jadi artinya kesalahannya ini dalam konteks pemberatan, dia harus lebih berat dibandingkan pidana biasa yang oleh masyarakat. Karena dia abuse of power, menggunakan kekuatan, senjata, dan lain-lain. Maka hukumannya harus lebih berat dari masyarakat biasa. Maka ketika, dan yang kedua, ini membahayakan secara langsung ekonomi nasional. Bayangkan pemerintah sedang gencar-gencarnya menguatkan pariwisata, gencar-gencar mengundang orang supaya datang ke Indonesia, ini diruntuhkan oleh ini. Akan benar-benar menghilangkan kepercayaan warga negara asing, investor, dan lain-lain. Jadi ini berat sekali dampaknya juga kepada ekonomi. Jadi kita harus ukur dampaknya itu panjang ke belakangnya. Jadi ketegasan kepolisian dalam hal ini memecat semua pihak yang terlibat sebagai langkah awal adalah hal yang baik menurut saya. Perlu. Dan harus dilanjutkan dengan pemidanaan. Karena ini bukan sekedar etik. Tapi itu kan tangga ya. Biasanya kalau kepolisian tuh mau mempidanakan, dipecat dulu baru pidanakan. Nah, yang kedua Mbak, modus aparat melakukan upaya-upaya atau semacam rekayasa seperti ini, itu sudah jadi semacam perbincangan atau rahasia umum dalam banyak kasus. Sebelumnya kita tahu Sambo merekayasa cerita soal ada pembunuhan, saling tembak gitu. Cerita rekayasa ini menjadi sangat sering kita lakukan. Kita bertanya, kok sebegitu canggihnya dilakukan rekayasa kasus oleh aparat yang berlabel penegak hukum, dan dia dari level Polda, Polres, Polsek. Maka menurut saya perlu ada perubahan besar secara sistemik kelembagaan di reserse ini. Karena apa? Karena kalau penyelesaiannya kasus per kasus, saya khawatir ada banyak kasus lain yang belum terungkap. Nah, bagaimana caranya sebenarnya ini momentum buat kepolisian memperbaiki diri. Dan saya selalu mendesak ke Pak Yusuf ini, Kompolnas, bagaimana Kompolnas punya kajian yang serius. LBH dari tahun 80-an mendampingi sejak zamannya Sengon Karta, sejak zamannya Cipulir, zamannya Novel, zamannya kemarin Gama, dan lain-lain banyak banget yang kita dampingi gitu, kemudian itu rekayasa. Jadi saya berpikir kita perlu mengubah secara maksimal. Nah, yang berikutnya soal ini Mbak, pengamanan. Pada akhirnya kita harus juga mengevaluasi peran izin keramaian, peran pengamanan, peran fasilitasi izin-izin seperti ini dari kepolisian. Kepolisian di wilayah mana sih dalam wilayah konser? Gitu. Jangan sampai kemudian ini menjadi celah sebenarnya buat kita ya, dan mendengarkan banyak keluh kesah dari IO, bahkan dari Panpel misalnya sepak bola, banyak laporan yang di lapangan itu menjadi celah buat bermain. Maka menurut kita harusnya dievaluasi peran kepolisian, peran penjagaan, peran pengamanan bagi konser, bagi olahraga, itu jangan sampai jadi celah untuk korupsi dan lain-lain. Iya, adanya pengawasan dan dikhawatirkan adanya celah di sini, adanya pelanggaran. Kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, bagaimana sebenarnya mekanisme dari pengawasan seperti pengawasan konser dan juga acara-acara besar begitu di Indonesia? Apakah mekanisme ini sudah benar atau bagaimana, Pak Yusuf? Karena ini kan konser-konser besar ini rawan akan narkoba begitu, Pak Yusuf. Oke, soal pengamanan itu sebenarnya sudah ada SOP-nya. Sudah pasti itu kaitannya dengan izin keramaian. Itu salah satu yang kegiatan masyarakat yang perlu dan harus mendapatkan izin itu ya konser. Itu pertunjukan konser itu harus mendapatkan izin. Tapi begini, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan itu,
termasuk DWP kemarin itu, di dalam setiap kegiatan pengamanan yang itu mengundang banyak orang, punya potensi terkait dengan kasus yang sedang kita sorot pada saat ini dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kami pun termasuk di dalam operasi pengamanan tahun baru itu punya potensi akan meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Sehingga kami pun terus memberikan atensi agar peredaran narkotika dalam event-event seperti itu tetap dilakukan. Nah, kita kembali kepada kasus ini, sebenarnya ini kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran narkotika. Mereka itu sudah melakukan tugasnya memeriksa urin, tapi diduga di86kan. Hasil positif yang itu menggunakan, itu kan ada prosesnya, dilakukan tim asesmen terpadu, di asesmen dulu penggunaannya yang sudah positif. Ini masuk apa yang dimaksud oleh Mas Isnur tadi, dicoba direkayasa untuk dilepaskan, artinya dilepaskan, tapi dengan memberikan imbalan. Nah, jadinya pengguna narkotika itu, penyalahguna narkoba itu kan prosesnya rehabilitasi. Sebelum menuju rehabilitasi, dilakukanlah asesmen. Nah, yang demikian ini coba direkayasa menjadi modus untuk meminta imbalan, ibaratnya di86kan. Nah, ini sebenarnya peristiwa yang kalau kita ikuti di dalam proses persidangannya, sehingga mendapatkan barang bukti senilai yang disebut di dalam proses sementara ini, bisa jadikan itu apabila ada yang mau memberikan informasi bisa saja bertambah, tapi sementara ini barang bukti yang dimaksud oleh Propam itu 2,5 M. Itu yang sudah dirampas dan itu hasil daripada penyalahgunaan kewenangan memeras yang itu kaitannya dengan pemeriksaan urin penonton yang itu diperiksa para penonton itu, yang kemudian proses selanjutnya tidak dilakukan yang menimbulkan rekayasa itu tadi yang dimaksud oleh Mas Isnur. Ini sebenarnya. Jadi di dalam event-event sekali lagi polisi itu sudah pasti merencanakan yang kegiatannya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apalagi di dalam konser-konser. Itu sering itu memang dilakukan itu. Hanya dalam hal ini disalahgunakan pelaksanaan tugas itu, diperiksa urinnya, tapi punya maksud untuk mendapatkan keuntungan. Itu. Iya, Pak Sugeng, Bapak melihat bahwa ini adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan, sudah ada yang mutasi, sudah gitu ada 3 orang, ini adalah pemecatan dengan tidak hormat, dan tadi adalah 2 orang dengan inisial DF dan S demosi begitu. Nah, sebenarnya ini takaran hukuman dari para pelaku yang melakukan pelanggaran ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya apakah berdasarkan tingkat para hukumannya ini itu berdasarkan jabatan atau bagaimana Pak Sugeng? Penerapan sanksi terberat ya, pemecatan itu dibebankan kepada pejabat yang mempunyai kesengajaannya merencanakan, memerintahkan ya. Kalau misalnya demosi karena ini bawahan ya, dia kan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Walaupun di dalam kode etik ada satu ketentuan yang mengatur bahwa seorang bawahan dapat menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan etika, ya. Tetapi ketika dia menolak, dia harus melaporkan pada level di atas atasannya. Ini biasanya tidak berani ya. Semuanya harus siap gitu. Jadi perbedaannya di sana. Yang memberi perintah dan ide dugaan pemerasan atau mendelapan-enamkan ini
yang diberhentikan atau dipecat. Yang demosi diduga adalah hanya tingkat pelaksana. Jadi itu sih menurut saya sudah tepat lah ya, sudah tepat. Yang menimbulkan ambigu itu pemberhentian tetap untuk Dires Narkoba dengan alasan bahwa dia by omission, tahu tapi tidak melakukan tindakan yang patut gitu ya. Ini kalau menurut saya harusnya tidak dipecat gitu ya. Tapi tadi saya sudah buat analisis. Yang kedua, ini pola terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan narkoba nyata. Tugas pemberantasan narkoba kan bukan menangkap penyalahguna. Penyalahguna iya ditangkap ya, tapi pengedarnya. Berdasarkan informasi ini kan di bulan November sudah mereka rapat untuk peristiwa 1 bulan kemudian. Kalau terjadi peredaran di sana artinya sudah diketahui bahwa pengunjung konser tersebut akan pakai narkoba. Narkoba itu kan disuplai oleh pengedar. Ini harus dijelaskan oleh Dires Narkoba apakah ada pengedar yang ditangkap. Kalau tidak ada yang ditangkap, akan menimbulkan spekulasi buruk bahwa polisi tahu peredaran narkoba, tetapi menyimpangi tugasnya hanya untuk 86 bagi yang penyalahguna. Nah, assessment tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ya, assessment itu untuk direhab itu oleh BNN, melibatkan BNN. Nah, di sini kita belum dengar nih ya, BNN dilibatkan atau tidak, atau mereka hanya tes urin kemudian 86 sejumlah uang dilepaskan. Ini kejahatan, korupsi nih ya, penyalahgunaan kewenangan dengan menerima itu. Jadi harus pidananya diproses bagi yang memenuhi unsur-unsur dengan sengaja melakukan penyalahgunaan untuk meminta sejumlah uang karena jabatan gitu ya. Iya. Kalau kita ke YLBH ini kan yang korban dan juga yang bersuara ini adalah warga negara asing, yaitu kurang lebih dari 40 orang. Ada juga WNI-nya. Mas Isnur, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh warga negara asing ini menjadi korban terhadap kasus ini? Iya, pertama menurut saya beban perubahannya di kita, Mbak. Mereka adalah tamu yang harus kita jamu dengan maksimal di sini. Harus kita raih dengan susah payah itu, mengundang wisatawan ke Indonesia susah payah. Karena mendatangkan banyak sekali keuntungan dalam konteks ekonomi. Jadi harusnya diubah semua SOP ya, atau cara-cara kepolisian dalam menjaga keamanan. Tidak boleh ada lagi semacam penjebakan seperti ini. Dan saya kurang sepakat sama Bang Sugeng ya Bang. Dalam kapasitas direktur, sebagai penanggung jawab, orang yang harusnya dia menghentikan tindak kejahatan. Ketika dia mendiamkan sebuah tindak kejahatan, itu artinya persetujuan diam-diam. Dan secara komando, secara tanggung jawab, dia kena terlibat di situ ketika mendiamkan. Karena tidak boleh ada satuan anggota bergerak tanpa sepengetahuan dan tanpa izin. Itu menurut saya ketika dia tahu operasinya tidak mencegah, tidak melakukan, tanggung jawabnya kena gitu. Dan itu menurut saya kejahatan juga. Ada orang mau menembak, kita diemin, padahal dia punya kapasitas bertanggung jawab, harusnya diberhentikan juga. Ini contoh yang baik menurut saya sih. Nah, yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh WNA ya. Maka sekarang di konteks perbincangan di kalangan internasional ada banyak boikot, Mbak. Ada banyak halang-halangan ya. Udah Indonesia sekarang nggak aman, Indonesia begini. Maka yang terbesar adalah sebenarnya memulihkan kepercayaan. Maka bagi saya, tindakan tegas kepada orang-orang yang bersalah ini adalah bagian dari step awal pemulihan. Kedepannya, teman-teman Menteri Pariwisata, Menteri Mensesnek dan lain-lain harus mengatur ulang semua tata kelola pariwisata agar jangan sampai menimbulkan ketakutan dan meruntuhkan Indonesia di mata dunia. Ya. Kalau pariwisata runtuh, beganan ekonomi akan sangat berbahaya. Iya, Mas Isnur, menurut penilaian Anda, ini Polri ini gercep sekali untuk menindak dari kasus ini kurang dari 1 bulan. Nah, apa yang menjadi hal kesigapan dari Polri ini? Karena apakah yang menjadi korban ini adalah
warga negara asing begitu sehingga dengan cepat Polri untuk membuka kasus ini? Jadi di Polri itu Mbak ada namanya Satgas Pemulihan Ekonomi. Kerjanya adalah sebenarnya membangun kepercayaan wilayah ekonomi dan investor dan lain-lain supaya bangkit. Justru ini ada beberapa anggota ya, direktur dan bawahannya tidak menjaga misi tugas Kapolri. Maka bagi saya sebenarnya ini menentang ya, menghancurkan misi tugas Kapolri sendiri dan satuan tugas pemulihan ekonomi pasca Covid itu. Jadi bagi saya sih mungkin ya. Yang kedua adalah tekanan internasional, Mbak. Ini bagi Satgas Ekonomi di Menko Perekonomian, pariwisata itu juga sangat buruk kesannya. Jadi ini pressure-nya berbeda dengan yang biasa ya karena dia dampaknya dalam sekali bagi ekonomi gitu. Dan juga bagi pergunjingan antar negara tetangga. Jadi kita tuh di mata warga negara Malaysia itu sangat ramai dibincangan di sana. Menyebar ke ASEAN, menyebar ke Asia. Itu pressure-nya besar sekali buat pemerintah gitu. Yang ketiga menurut saya adalah sebenarnya ini yang saya amati ya, ada mulai perubahan sikap sejak Sambo. Sejak Sambo itu kepolisian menyadari bahwa sangat beresiko jabatan itu dilakukan sewenang-wenang dan bisa dilakukan semacam rekayasa ke dalam secara struktur gitu, sampai dibentuk tim yang baru. Menurut saya sih ini sebuah kesadaran yang baik ya. Saya berharap ini menjadi SOP. Jadi kalau ada pelanggaran seperti ini di mana berada, di level Polsek, Polres, Polda, maka atau bahkan Mabes harus seperti ini caranya. Oke, ya, baik, nanti kita akan membahas kembali bersama dengan Kompolnas mengenai tanggapan-tanggapan dari Pak Sugeng dan juga Pak Isnur. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, NTV Prime akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, masih bersama kami di NTV Prime, masih membahas mengenai kasus pemerasan penonton yang dilakukan oleh anggota Polri di konser DWP yang terjadi pada akhir tahun 2024. Namun sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan menyaksikan terlebih dahulu grafis putusan sidang Kode Etik Polri. Ya, putusan sidang Komisi Kode Etik Polri terduga DF dan S, yaitu Kanit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Padit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Pelanggaran dilakukan yaitu pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selanjutnya itu putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, kronologinya yaitu mengamankan konser DWP 2024, WNA maupun WNI diduga menyalahgunakan narkoba. Namun saat pemeriksaan meminta uang sebagai imbalan untuk pembebasan atau pelepasannya. Sanksi administratif yang dikenakan yaitu penempatan dalam tempat khusus selama 30 dan 20 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 hingga 25 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri. Mutasi bersifat demosi selama 8 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Iya, kita kembali ke Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf, ini mekanisme menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada anggota Polri. Sebenarnya apa peran-peran dari anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman? Karena ini berbeda-beda ya, ada yang 3 orang PTDH dan juga ada yang terkena demosi dan juga hanya yang terkena mutasi. Sebenarnya seperti apa Pak yang membedakan itu Pak? Ya, yang pasti di sini dalam pantauan fakta-fakta persidangan dari yang sudah diputus, itu semuanya sama melakukan permufakatan pelanggaran, bermufakat melakukan pelanggaran. Hanya masing-masing memiliki porsi yang berbeda-beda. Itu dulu. Ini dalam perspektif, dalam bahasa norma kode etik itu berat, itu bermufakat melakukan pelanggaran itu berat itu. Bermufakat, nah bermufakat melakukan pelanggaran itu berat, sama dengan yang terjadi dalam peristiwa Duren 3 Sambo yang lalu itu kan norma yang paling memberatkan itu kan bermufakatnya itu. Dan itu pimpinan, nah, walaupun sedikit diringankan oleh Pak Teguh, direktur
Dit Narkoba itu memberatkannya itu ini dilakukan pada direktoratnya, nah, tidak 1-2 orang itu. Jadi itu diketahui kecuali ada fungsi lain, ini kan tidak dilakukan oleh direktoratnya. Nah, jadi ini kaitannya dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Setiap pimpinan dalam setiap tingkatan dan satuan itu memiliki tanggung jawab penuh pengawasan melekat. Ada pengawasan inspektorat, ada pengawasan propam. Tapi yang paling terdepan itu adalah pengawasan melekat. Saya sendiri itu tahun 2022 telah meneliti ini. Ketika kami meneliti peran pimpinan dalam mencegah pelanggaran anggota, sebelum adanya peristiwa Duren 3 sebenarnya, Sambo pada waktu itu menggulirkan adanya perkap pengawasan melekat. Saya langsung respon, ini barang yang bagus untuk mencegah adanya oknum-oknum yang bisa melakukan pelanggaran. Setiap ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota, pimpinan itu harus dimintai tanggung jawabnya. Apakah mengetahui ada penyimpangan pelaksanaan tugas oleh anggota ini? Ketika dia tahu dan itu membiarkan atau tidak melakukan pengendalian sebelumnya seperti ini, ada perencanaan untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada saat dilakukan konser, tapi kemudian ada informasi penyimpangan dan itu dibiarkan. Nah, itu berat itu sebagai pimpinan karena di dalam dirinya itu memiliki fungsi pengawasan yang melekat dan itu tanggung jawab di direktorat ada pada dirinya. Ini yang memberatkan. Nah, tentu permufakatan pelanggaran itu memiliki porsi-porsi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan sanksi yang berbeda. Artinya apa yang dilakukan peran masing-masing itu sebenarnya sama, bermufakat melakukan pelanggaran, hanya porsinya berbeda-beda. Itu. Yang kedua, tadi direspon oleh Pak Teguh, ya itu yang kita sedang dorong agar ketika proses kode etiknya selesai, tidak hanya sampai di situ, sikap dan ketegasan Polri untuk tidak mentolerir kepada adanya oknum melakukan pelanggaran itu tetap harus tegak lurus, sehingga kami juga mendorong nantinya proses pidananya berjalan agar ini benar-benar bisa menjadi shock terapi yang akan datang. Jangan bermain-main di dalam melakukan tugas pelaksanaan, pencegahan, dan pemberantasan narkotika. Cita Presiden Prabowo itu salah satunya adalah memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika. Itu harus kita tegak lurus. Kompolnas dalam hal ini tegak lurus, mengawasi betul bagaimana pencegahan dan pemberantasan narkotika yang dimaksud oleh Pak Presiden itu benar-benar berjalan dengan baik. Apabila ada oknum melakukan penyimpangan, meskipun ini kepada pengguna, tapi tidak dijalankan SOP-nya untuk diasesmen dan direhabilitasi, itu harus ditindak tegas. Itu komitmen kami. Ya, Pak Yusuf, ini ada 34 polisi yang dimutasi dan juga ada 16 yang dilakukan sidang kode etik. 3 orang telah PTDH, 2 orang telah dilakukan sanksi demosi, dan sisanya ini peluangnya seperti apa, Pak Yusuf, untuk di akhir sidang kode etik nanti? Ini kan baru berproses 7 ya, jadi kita akan pantau terus, masing-masing itu memiliki porsi di dalam pelaksanaan tugas. Walaupun sebenarnya kami mendalami fakta-faktanya, ada yang di bawah itu sebenarnya menjalankan tugas saja. Dia sebenarnya tidak mengerti dengan kemana pelaksanaan tugas itu. Artinya misalnya periksa urin, ya apakah urin nanti yang hasilnya itu akan disalahgunakan, ada juga sebenarnya yang tidak mengetahui, hanya dia menjalankan tugasnya. Tapi kemudian ketika ada keluhan, misalnya keluhan itu dibiarkan, tidak dilaporkan kepada fungsi pengawasan, apakah itu propam dan inspektorat. Ini kan kasus ini mencuat karena ada keluhan dari korban yang itu merasa diperas. Nah, sehingga muncullah harus dilakukan penindakan seperti ini. Kan itu bermula dari korban, bukan adanya kesadaran internal ketika melihat ada sesuatu yang janggal sesuai dengan kode etik itu kan bawahan itu bisa melaporkan kepada atasan gitu, bisa melaporkan atasannya di narkoba ke
Iwasda Ya, misalnya. atau seperti yang tadi kata Pak Sugeng bahwa tidak berani nih Pak, bawahan ini untuk menolak perintah tidak sesuai gitu Pak. Sehingga hal-hal Ya ini itu yang bisa harus terjadi. dibangun, itulah dimaksud dengan kultur pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu tidak hanya pada pimpinan, tapi setiap anggota itu memiliki fungsi pengawasan melekat. Ketika kamu melihat pelanggaran itu dilakukan terlihat, tidak bisa menindak, tidak punya kewenangan, lapor kepada atasan. Itu sudah diatur dalam kode etiknya. Oleh karenanya, ketika dibuat aturan fungsi pengawasan melekat itu membangun kultur agar saling mengawasi. Itu sebenarnya. Iya, Pak Sugeng, apakah kultur itu bisa dilaksanakan oleh anggota Polri sehingga bisa menolak apa arahan yang diberikan oleh atasan yang tidak sesuai dengan etika? Dan juga ini sudah ada 7 anggota Polri yang telah dijatuhkan sanksi dan sisanya ini masih dalam proses sidang kode etik. Ini bagaimana Bapak menilai hal ini? Kalau terkait anggota yang hanya melaksanakan perintah ya, menangkap, tes urin seperti tadi disampaikan ya, dan dia tidak terlibat di dalam dugaan pelanggaran misalnya meminta uang gitu ya, atau setelah melakukan penangkapan diserahkan, nggak ada yang salah, dia harus dibebaskan malah menurut saya ya, atau ya dimutasi lah. Jadi ada konsep yang disebut pertanggungjawaban, baik kode etik maupun pidana ya. Konsep mengetahui dan memahami akibat, mengetahui tujuan dari perbuatan ya, dan juga atau menghendaki melakukan perbuatan dan juga memahami akibatnya. Kalau dua hal ini tidak ada pada terduga pelanggar, dia tidak perlu disanksi. Ya, karena menangkap dan memeriksa urin itu tugas sesuai dengan peraturan. Ya. Nah, saya mau singgung nih terkait dengan Dires Narkoba. Yang mau saya sampaikan adalah ya, jadi disediakan satu loophole sebetulnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Propam bahwa Dires Narkoba mengetahui tetapi tidak melakukan tindakan yang patut. Ini loophole untuk lepas dari pemecatan sebetulnya, ya, untuk sidang banding menurut saya. Nah, kewenangan menyatakan bahwa Dires Narkoba itu mengetahui tetapi tidak melakukan tindakan sesuai peraturan, itu kan oleh Komisi Kode Etik, ya. Komisi Kode Etik setelah memeriksa saksi-saksi. Tapi dalam kultur kepolisian tidak mungkin Dires Narkoba tidak mengetahui perencanaan akan ada permintaan sejumlah uang. Ya, tidak mungkin juga prosedur akan dilanggar bahwa setelah ditangkap dilepas. Karena untuk dapat melepaskan seseorang kecuali dia tidak terbukti pengguna ya, kalau dia terbukti untuk di RJ tidak ada, adanya rehabilitasi. Rehabilitasi itu di assessment oleh BNN, tim BNN juga termasuk. Kalau ini sudah tim terpadu di mana di salah satunya ada BNN. Kalau ini adalah hasil tim terpadu assessmentnya, ya BNN bertanggung jawab dong, ya mengetahui atau tidak. Kalau ini kan tidak. Hanya diperiksa di unit di narkoba. Artinya memang tindakan ini melanggar prosedur yang sangat elementer. Itu tidak mungkin tidak atas tidak atas perintah atau atas restu dari dia. Pak Sugeng. Jadi itu analisis saya mau memberikan loophole nanti penyelamatan dibanding. Bukan saya mau minta dia untuk tidak dipecat. Ya, ini harus dipahaminya begitu. Ya, gitu Pak Sugeng, ini pertanyaan yang sama tadi saya tanyakan kepada YLBHI Pak Isnur. Nah sebenarnya ini Polri ini cepat menindak. Ini apakah karena yang terlibat ini adalah warga negara asing? Apakah berbeda perlakuannya jika yang melapor ini adalah WNI begitu? Ini sangat cepat sekali, kurang dari 1 bulan pemecatan harus dilakukan. Memang ada diskriminasi menurut saya ya. Kita kan sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat, proses di Propam itu lama.
ya. Tapi karena ini kemudian warga negara asing dan diviralkan, ya, diviralkan ini, di mana warga negara Malaysia punya stereotip buruk terhadap Indonesia, penyebutan Indon itu merendahkan, ya. Kalau tadi sudah dikatakan udah melebar ke Asia segala macam, makanya ini menjadi perhatian. Tentu di sana pun ada atasnya kepolisian yang dikomplain, ya, di Malaysia, dikomplain itu, ya. Makanya ini jadi perhatian. Oleh karena itu, saya menyarankan setiap pimpinan Polri pada setiap satker tegakkan hukum dengan seluruh-seluruhnya. Kalau dia warga negara Indonesia, korbannya tetap diproses dengan cepat. Jangan no viral, no justice, ya. Pengaduan pada Kompolnas saya rasa juga banyak terkait penegakan hukum. Sama kepada IPW, ya. Soal penegakan hukum ini menjadi catatan penting. Demikian. Ya, kita ke Mas Isnur. Mas Isnur, apakah ini mempengaruhi mengenai sistemik yang terjadi di lembaga Polri mengenai pemberantasan narkoba di Indonesia? Ada dua hal, Mbak. Saya menjawab yang pertama adalah tadi soal pertanyaan, mengapa ada anak buah yang tidak berani menolak? Ya. Karena semata-mata perintah gitu. Pertama kita harus ketahui dulu, Undang-Undang Kepolisian dan juga Peraturan Kapolri, implementasi prinsip HAM, itu menjamin kebebasan anggota untuk menolak perintah yang melanggar hukum. Tapi ternyata ada situasi yang tidak bisa menolak dalam banyak kasus. Menurut saya ini menjadi perhatian sebenarnya. Apakah ini memang sistemik dan menjadi kultur atau karena kasuistis? Kalau YLBI memandang ini sistemik. Ini sudah jadi kultur. Ketidakberanian menolak perintah yang melanggar hukum dan lain-lain. Dalam artian apa? Perlu perubahan juga secara sistemik. Baik dalam mulai pendidikan, dalam standar apel, perintah, perhatian atasan dan lain-lain. Justru orang-orang yang menolak dijadikan misalnya contoh yang berprestasi ketika dia berhasil menolak yang melanggar hukum dan atasan dibuktikan. Jadi perlindungan buat yang menolak perintah yang melanggar hukum penting dilakukan. Itu menjadi perhatian yang cukup harusnya kuat oleh pimpinan kepolisian. Yang kedua adalah tadi terkait pertanyaan yang bagaimana ini ke depan perubahan di narkotik. Ya, ini adalah juga tantangan besar dalam sekarang sedang revisi Undang-Undang Narkotik. Maka penting sekali bagaimana cara menangani, bagaimana teknisnya gitu ya. Tadi apakah ketika konser sedang tes urin dan lain seperti apa, itu penting menjadi perhatian. Karena ternyata ini menjadi loophole, bukan hanya peristiwa DWP, Mbak. Banyak sekali laporan kepada baik itu YLBI juga peristiwa-peristiwa seperti ini gitu. Dan di lapas sekarang kan mau diberikan amnesti secara besar-besaran ya oleh Prabowo ya. Itu paling banyak ya pengguna narkotik. Jadi udah bener tuh rencana jangan sampai pengguna di penjara. Harusnya pengguna itu direhabilitasi. Jadi upaya-upaya pemidanaan kepada pengguna narkotik ya itu harusnya dihapuskan. Itu ke depan. Negara harus menyikapi bahwa dia adalah harusnya dipulihkan. Iya, Mas Isnur. Sasarnya kemana? Ya, Mas Isnur tadi mengatakan bahwa banyak temuan-temuan dari YLBHI mengenai kasus-kasus yang serupa mengenai narkoba. Sebenarnya ini artinya kan harus mengeluarkan nominal begitu untuk artinya dapat dilakukan pembebasan. Sebenarnya adakah takaran nominal tersendiri untuk kasus-kasus tersebut, Mas Isnur? Ya, kalau pengadu banyak menyebutkan angka-angkanya, tapi kan susah pembuktiannya karena ruangnya tertutup. Gitu. Ya. Tapi yang penting adalah sekarang tidak boleh ada upaya-upaya seperti ini, upaya-upaya pemerasan, ya, upaya-upaya tanda kutip damai dalam menghentikan perkara jangan lagi ada gitu. Tapi juga harus dibenerin norma hukumnya, jangan sampai norma hukumnya memfasilitasi orang untuk dipidana kesalahannya yang harusnya tidak punya kesalahan. Tapi yang kedua, bagaimana pengawasan dalam upaya penegakan hukum ya, baik upaya misalnya operasi, upaya misalnya tangkap tangan, penangkapan itu dievaluasi seluruhnya. Itu. Dalam hal ini, ketika sekarang nih ya, Kompolnas dilibatkan secara maksimal, sebenarnya ini adalah cara-cara baru kan. Kompolnas mantengin itu cara-cara baru gitu. Namun saya penting ke depan Kompolnas dilakukan penguatan kewenangan. Sekarang kan cuma dilibatkan karena kebaikan hati misalnya timnya.
ke depan Kompolnas harus bisa punya kewenangan misalnya gini, di banyak negara ketika pelakunya atau dugaan pelakunya adalah aparat, maka yang memeriksa bukan lagi aparat juga gitu kira-kira. Harusnya ada satuan lain yang memeriksa. Nah, itu yang menurut saya penting kita mengubah sistemnya, mengubah pengawasannya. Pak Mahfud MD waktu pasca peristiwa Sambo itu kan bilang, memang ada bolong besar dalam pengawasan yang perlu diperbaiki. Makanya saya selalu minta sama Pak Yusuf Warsim dan kawan-kawan di Kompolnas, ayo dong buat kajian yang serius, kita matangkan kajiannya, bagaimana pengawasan yang tepat agar kepolisian yang sangat banyak ini benar-benar terpantau seluruhnya, bukan karena semata viral for justice gitu. Iya, oke Mas Isnur, nanti kita akan mendengarkan sebenarnya seperti apa pengawasan dan sistem yang tepat yang harus dilakukan oleh Polri, seperti apa tanggapan dari Kompolnas. Namun usai jeda kita akan kembali lagi di Antv Prime. Ya pemirsa, masih bersama kami di Antv Prime, masih dialog membahas mengenai pemerasan penonton oleh anggota Polri di konser DWP. Kita ke Kompolnas, Pak Yusuf, menanggapi pernyataan dari LBHI tadi mengenai sebenarnya apa mekanisme sistem yang harus dibenahi begitu. Karena kita melihat tadi LBHI bilang juga sebenarnya banyak kasus-kasus yang terjadi adanya penyuapan pada kasus narkoba. Sehingga dapat dikatakan bahwa asal kita memiliki uang banyak, tapi untuk pelanggaran akhirnya dibayar saja, adanya kasus suap gitu Pak. Akhirnya berulang lagi pelanggaran narkoba. Bagaimana Pak Yusuf? Ya sebenarnya pengawasan di kepolisian Polri ini sudah cukup berlapis sebenarnya, sangat berlapis. Pengawasan internal saja, pertama ada pengawasan pimpinan. Itu setiap tingkatan dan setiap satuan berfungsi mengawasi bawahannya. Itu. Yang kedua, pengawasan inspektorat. Inspektorat pengawasan umum, inspektorat pengawasan daerah. Itu ada pada kinerja dan manajemen, anggaran dan kinerja kelembagaan. Ada pengawasan propam pada anggota, pengawasan personil. Nah, untuk khusus bidang reserse, penyidikan, penegakan hukum, ada wasidik. Jadi sudah 4 sebenarnya ini. Sudah 4. Tapi berjalan tidak nih Pak? Ya, ini persoalannya ini sudah saling melengkapi. Maka kita melihat pengawasan pimpinan ini ketika itu dibuat pada tahun 2022 itu sangat bagus itu. Hanya ketika mempromosikan seseorang menjadi pimpinan itu, inilah yang harus diawasi. Apakah memiliki track record atau tidak. Komitmennya di dalam promosi jabatan itu untuk menjadi pimpinan-pimpinan Polri itu, komitmennya sudah sangat luar biasa jelas. Roadmap-nya itu jelas. Ada e-candidate. Hanya tentu persoalannya yang dalam pantauan Kompolnas, agar mereka pimpinan-pimpinan ini memang memiliki kemampuan untuk mengawasi dalam pelaksanaan tugas bawahannya nantinya, konsistensi saja. Konsistensi inilah yang perlu diawasi itu. Nah yang kedua, kita ini kan dalam sistem ketatanegaraan kita sudah menerapkan sistem pengawasan check and balance. Oleh karena itu merespon apa yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi, penguatan Kompolnas itu memang perlu dalam rangka penguatan checks and balance terhadap Polri. Jadi fungsi Kompolnas itu ketika melihat satuan pengawasan internal itu jalan di tempat, Kompolnas bisa masuk. Ya, sementara ini ada komisi kejaksaan misalnya. Komisi kejaksaan itu memiliki kewenangan bisa mengambil alih penanganan kasus yang dikira itu jalan di tempat bisa diambil alih. Kompolnas itu salah satunya tidak memiliki kewenangan seperti itu. Nah, yang kedua kaitannya dengan fungsi pengawasan fungsional Kompolnas sementara saat ini sesuai dengan Perpres 17 tahun 2011 itu kan sebenarnya orientasi pengawasan Kompolnas itu ada pada integritas dan kinerja. Inilah yang perlu diperkuat. Bagaimana mengawasi integritas dan kinerja anggota dan pejabat Polri. Instrumennya itu diberikan, misal kaitannya dengan penegakan kode etik profesi. Tadi ngobrol-ngobrol sebelum
tayang kembali oleh Pak Teguh, ya itu bisa dilibatkan di dalam unsur pemeriksaan kode etik. Sementara ini sudah ada di Perpres, hanya belum kuat. Kita mengikuti, tapi bersifatnya pasif. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, hadir di sidang Komisi Kode Etik itu sifatnya pasif. Tapi pemeriksaan pendahuluan untuk memproses keluhan dan pengaduan masyarakat yang diterima Kompolnas itu, Kompolnas tidak bisa menyelidiki atas keluhan yang diterima, kecuali meneruskan terlebih dahulu, meminta klarifikasi, jadi bolak-balik dulu. Kita lakukan pendalaman, sehingga bisa terkesan melakukan penyelidikan, itu yang dilakukan. Nah, sementara usulan-usulan dari masyarakat kaitannya dengan penguatan kewenangan Kompolnas itu sudah cukup banyak. Yang apabila kita kerucutkan, hal yang sangat penting ketika Kompolnas diberikan kewenangan menerima saran dan keluhan masyarakat, penguatannya pada penerimaan itu tidak hanya sekedar menerima, tapi memeriksa dan memastikan hasil yang diperiksa itu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Itu sudah sangat bagus itu, merespon apa yang diinginkan oleh Mas Isnur tadi. Oke, ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, pengawasan ini atau Kompolnas sudah 4 lapis. Sebenarnya harapan apa terhadap kasus ini itu bagaimana? Apakah harus dikawal sampai ke ranah pidana, Pak Sugeng? Saya mau bicara soal pengawasan dulu ya. 4 lapis ya. 4 lapis, yang 1 lapis itu di luar Kompolnas pun kewenangannya terbatas ya. Yang 3 lapis di dalam. Kalau pandangannya bahwa urusan polisi itu hanya kewenangan polisi, ya akan begini terus ya. Urusan kinerja kepolisian dan juga penilaian kinerja kepolisian dan juga masa depan polisi itu harusnya menjadi urusan juga warga masyarakat. Ya, oleh karena itu saya tadi mengusulkan, dan ini umum terjadi, di Komisi Kode Etik Kepolisian ditempatkan orang sipil, ya. Kenapa? Karena konsumen pelayanan polisi itu masyarakat, ya. Siapa yang dilayani oleh polisi? Masyarakat. Jadi nanti ada unsur masyarakat untuk menilai polisi ini melanggar kode etik atau tidak. Jadi harus ada masuk itu. Oleh karena ini perubahan regulasi, ya. Ada regulasi yang mengatur itu. Yang kedua, Kompolnas saya mengusulkan ya punya kewenangan penyelidikan nih. Ini tentu dengan undang-undang, tidak dengan Kepres ya, dengan undang-undang ditingkatkan. Kenapa? Kayak sekarang ini ada barang bukti dan beberapa hal lah ya. Juga kasus ada suap ya di Stupa, ada juga kemudian penerimaan dulu kemarin di mana? Di Semarang ya, ketika penerimaan Bintara juga, ya ini tidak kemudian diproses pidana secara baik gitu. Kalau polisi yang melakukan, tentu ada istilah jeruk jangan makan jeruk. Oleh karena itu diberikan kewenangan penyelidikan kepada Kompolnas. Kalau itu terjadi, menurut saya akan ada kebaikan buat institusi Polri. Ya. Demikian ya. Tadi pertanyaannya apa itu ya? Tadi yang kedua. Iya, mengenai ini kan berkaitan dengan trust issue akhirnya kepada masyarakat di luar sana untuk datang ke Indonesia karena ada kasus ini. Jadi bagaimana IPW melihat? Kalau soal itu ya, ini menjadi batu ujian terkait dengan penindakan ini. Kalau nanti penindakan ini tidak sampai pidana dan juga nanti katakanlah di res narkoba kemudian juga mendapatkan dibandingnya keringanan, ya kepercayaan dunia internasional juga rendah ya. Ini dilakukan ditindak, dibilang hangat-hangat tai ayam saja. Artinya harus dikawal sampai ke ranah pidana ya, Pak Sugeng ya? Iya, Oke. Iya, begitu. Ya, terakhir kepada Mas Isnur, ini bagaimana nih harapan dan juga tanggapannya karena ini akan menjadi keraguan dari warga negara asing untuk datang ke Indonesia karena ada kasus ini, sehingga nanti apabila ada konser-konser besar Indonesia akan ragu begitu warga negara asing. Bagaimana, Mas Isnur? Ya, ini problem besar, Mbak, dalam penegakan hukum. Dan kalau kita cek, Mbak, laporan kelembagaan ya, baik itu Komnas HAM,
ombudsman maupun masyarakat sipil, YLBHI, Amnesty, dan lain-lain, salah satu yang paling terbesar dilaporkan adalah wilayah penegak hukum di kepolisian. Dan ini harus menjadi benar-benar prioritas Presiden dan juga DPR untuk bagaimana mengevaluasi secara maksimal peran penegak hukum kepolisian. Jangan sampai ini pendekatannya kasus per kasus. Kita lelah, Mbak. Nggak ada perbaikan kalau di situ terus. Ya, Sambo, terus Teddy Minahasa, terus ke sini. Terus kapan lagi mau seperti ini? Menurut saya dari hulu ke hilir, dari orang mulai mau masuk ke kepolisian sampai dia pensiun ya, itu harus benar-benar dicek kembali semua rencana, penempatan, pendidikan, ya, pengawasan semua diperbaiki. Ini momentum menurut saya ya, perubahannya secara radikal. Agar apa? Dampaknya banyak hal buat ekonomi, buat pariwisata, buat banyak hal. Dan jangan coba-coba buat kemudian Pak Presiden atau kemudian kekuasaan menarik-narik kepolisian wilayah yang berpotensi melanggar. Misalnya gini, kemarin ada perintah menjaga kebun sawit. Itu bukan tugas kepolisian. Masa kepolisian dijadikan centeng perusahaan sawit? Itu menurut saya malah membuat dia potensial konflik dengan masyarakat. Jadi juga penempatan kepolisian dalam banyak hal oleh Presiden itu menyalahi banyak aturan. Jadi kepolisiannya mulai mau berbenah, tapi politik ya kemudian menempatkan dia dalam posisi yang rentan, berbuat salah lagi. Iya, baik Mas Dan maka Isnur. sekarang potensial kesan itu. Ya, artinya harus ada perubahan di sini sehingga kasus-kasus ini tidak akan berulang lagi. Baik, terima kasih Mas Muhammad Isnur selaku Ketua YLBHI dan juga Bapak Sugeng Teguh Santoso Ketua IPW dan juga Pak Yusuf Warsim anggota Kompolnas. Terima kasih telah bergabung di NTV Prime. Ya baik pemirsa, Terima kasih. ya selamat malam Pak.